Oke, halo teman-teman semuanya. Nah, ini kita balik lagi dan di sini aku bakalan bahas tentang penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti aku yang bilang di slide sebelumnya, kalau sebenarnya materi ini masih berlanjut yaitu penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari, tapi ini khusus yang operasi hitung bilangan bulat campuran. Oke, ini aku jelasin dulu. Ini kan kalau penerapan itu ada literasi baca. Nah, ini pentingnya literasi baca dalam matematika itu adalah yang pertama, memahami suatu masalah yang berhubungan dengan perhitungan. Yang kedua, mengetahui kata-kata baru yang menambah wawasan. Yang ketiga, memecahkan suatu masalah atau persoalan ke dalam bentuk matematika sesuai dengan matematika. Dan yang keempat adalah menjelaskan penyelesaian masalah ke dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain. Itu pentingnya literasi baca dalam matematika. Jadi kalau ada soal cerita, teman-teman harus tahu dulu ini ceritanya tentang apa, materi atau konsep apa yang sesuai dengan kasus itu, dan gimana cara menjelaskannya sebagai hasil dari perhitungannya untuk dijelaskan kepada orang lain. Oke, sebenarnya aku kasih tahapannya dulu. Menyelesaikan soal cerita matematika itu kayak gimana. Yang satu, membaca soal cerita yang berhubungan dengan materi bilangan bulat. Ini kalau ini kan yang bilangan bulat ya. Yang kedua itu membuat poin-poin penting dari cerita itu. Dari cerita itu sebenarnya poin-poin apa yang didapat. Yang ketiga itu baru penyelesaiannya, dan itu yang dimaksud itu adalah ngitungnya. Dan yang keempat itu menjelaskan perhitungan ke dalam bentuk kalimat. Oke, contoh kasus dalam bilangan bulat. Ini kasusnya adalah pesawat tempur. Diketahui pesawat tempur itu berada pada ketinggian 650 kaki di atas permukaan tanah. Nah, pada saat cuaca mendung, pilot segera menurunkan pesawat tempur pada ketinggian 2 kaki setiap menit. Selama 3 menit cuaca membaik, maka pesawat kembali dinaikkan pada ketinggian 8 kaki. Nah, berapakah ketinggian pesawat ini? Oke, yang pertama adalah meringkas soal cerita. Poin-poinnya adalah pesawat tempur itu awalnya terbang pada 650 kaki. Pada saat mendung, posisi ketinggian turun 2 kaki setiap menit selama 3 menit karena mendungnya itu berlangsung selama 3 menit. Jadi setiap menit turun 2 kaki. Kalau 3 menit nanti itu berarti nanti 2 kali 3 turunnya. Nah, kalau udah baik, ketinggian itu naik lagi 8 kaki, dan yang ditanyakan adalah ketinggian pesawat saat ini dari kasus-kasus itu. Diketahui posisi awal 650 kaki. Posisi mendung, posisi awal dikurangi 2 kali 3. Karena kenapa dikurangi? Karena turun, posisi menurun, tingginya turun jadi dikurangi. 2 kali 3 itu 2 menit, turun 2 kaki setiap 1 menit selama 3 menit. Nah, saat cuaca membaik, yaitu posisi mendungnya itu dari posisi mendung dia naik 8 kaki. Nah, perhitungannya, posisi saat ini adalah berarti 650 dikurangi dalam kurung 2 kali 3 ditambah 8. Nah, berarti posisi saat ini adalah 650 dikurangi 6 ditambah 8. Hasilnya adalah 644 ditambah 8 sama dengan 652. Nah, ini penjelasannya. Posisi ketinggian pesawat saat ini, yaitu setelah berpindah-pindah ketinggian akibat cuaca mendung, adalah 652 kaki. Itu. Jadi, diringkas, habis itu diselesaikan dalam bentuk matematika dan dijelaskan. Karena soal cerita itu butuh penjelasan hasil dalam bentuk kalimat. Gitu. Oke, kasus yang kedua, sekarang kasus total nilai panahan. Misalkan pada perlombaan papan panahan, aturan penilaian sebagai berikut. Hitam, kalau misalkan kena bidang hitam, dapat skor 5. Kuning dapat skor 2, merah dapat skor min 1, biru dapat skor min 3. Ini kalau misalnya teman-teman tahu panahan itu kayak ada bundar-bundarnya gitu kan, ada bidang-bidangnya. Nah, itu ada nilainya sendiri-sendiri di kasus ini. Nah, Benny memanah 10 kali dengan hasil sebagai berikut. 3 panah kena warna hitam, 2 panah kena warna kuning, 2 panah kena warna merah, dan sisanya kena bidang biru. Nah, berapakah skor totalnya yang diperoleh dari hasil mencoba memanah selama 10 kali? Nah, kasusnya adalah 1, 3 kali kena pada warna hitam. Yang kedua, 2 kali kena bidang kuning, 2 kali kena bidang merah, dan 3 kali kena bidang biru. Sisanya berarti itu 3 kali. Berarti kalau di total ini kan 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3. Sama dengan hasilnya 10.
Oke, sekarang penyelesaiannya. Skor hitam yang dia dapat adalah 3 kali 5. Skor kuning 2 kali 2. Skor merah 2 dikali min 1. Skor biru 3 dikali min 3. Nah, totalnya adalah 3 kali 5 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kali min 1 tambah 3 kali min 3. Berarti skor totalnya adalah 15 tambah 4 ditambah minus 2 ditambah minus 9. Berarti 15 tambah 4 dikurangi 2 dikurangi 9. Karena ini plus ketemu minus jadinya negatif. Kalau ini juga sama. Gitu. Jadi skor totalnya adalah 8. Penjelasannya, skor total yang diperoleh oleh Benny selama menang 10 kali adalah 8. Gitu. Karena kalau dia kena suatu bidang tertentu, nilainya akan berkurang, akan minus. Seperti itu. Oke, sekarang kasus yang ketiga, itu pembagian dan sisa hasil panen. Nah, seorang petani dapatkan 5 karung beras dari hasil panen dengan berat masing-masing karung 60 kg. Nah, petani menjual beras 200 kg dan sisanya dibagikan kepada 4 buruhnya. Nah, pertanyaannya, buruhnya itu masing-masing dapat berapa? Gitu. Oke, kita ringkas dulu. 5 karung beras dengan berat per karung 60 kg, 200 kg dijual, sisanya dibagikan kepada 4 buruhnya. Rasanya kan gimana? Nah, berat awal itu berarti totalnya ya. Kalau di total itu kan ada 5 karung, per karungnya itu 60 kilo. Itu kan ada 5 karung, berarti berat beras awal itu 5 kali 60 kg. Berat beras yang dijual itu 200 kg. Nah, kalau berat masing buruh, berarti gimana? Nah, sisa itu dari hasil berat beras awal dikurangi berat beras yang dijual dibagi jumlah buruhnya. Seperti itu. Nah, berarti berat beras yang diperoleh masing-masing buruh itu sama dengan 5 dikali 60 dikurangi 200. Ini dikurung ya. Perkaliannya dihitung dulu, ini dikurung, dibagi, baru dibagi 4. Karena kalau nggak dikurung, hasilnya bakalan beda kalau misalkan teman-teman masukin di kalkulator. Nah, kalau berat beras masing-masing buruh itu 300, kurangi 200 dalam kurung dibagi 4. Berarti 100 bagi 4, 25. Penjelasannya adalah masing-masing buruh itu dapat 25 kg. Oke, sekarang ini latihan, teman-teman silakan coba. Ini kasusnya sama seperti yang kasus 2 dan mirip-miripnya. Oke, mungkin itu aja. Sekian penjelasan dari aku antara materi bilangan bulat dan juga penerapannya. Dan bisa dibilang ini materi bilangan bulatnya udah habis. Karena ini udah habis, aku mengucapkan ke teman-teman semangat belajarnya dan selamat berprogres. Oke, aku akhir sampai sini. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.